Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wira-Wiri Misteri. Saat ini kita kesasar di dekat, masih di area Solear, Mas ya? Solear, kebetulan dekat sama yang tadi tempat sebelumnya, Mas ya, di Keramat Solear. Jadi ya nggak ada salahnya lah mampir. Nggak ada rencana sama sekali sih, cuman karena di sini ngelihat dari map, ini apaan nih, tebing koja, browsing. Coba deh sekalian mampir, sekalian ngulik yang ada di sini gitu kan. Nah, ternyata setelah dikulik tadi, Mas ya, sebelum kita tag, ada beberapa makhluk ya, Mas, menurut Pak Mas Pras ya, gimana? Ada. Yang paling dominan sih menurut saya ada satu ukuran 20 meter lah, lebih dari tebing ini. Bentuknya apa, Mas? Ya kayak manusia aja tapi besar aja sih. Oh. Tapi kita bilang raksasa lah, model-model raksasa gitu. Ketika tadi kita komunikasi, dia cuman bilang sih nggak coba, kita juga nggak coba nge-push dia nggak coba nge-push kita. Dia cuma ngamanin rumah dia, dibilang. Rumah dia. Pas kita dalem rumahnya kayak apa sih? Dia unjukin, ya di dalam bebatuan ini ada satu, kalau dibongkar gitu misalnya, tapi jangan dibongkar juga. Ada satu batu, Mas, ukuran seginilah, itu warna hitam. Ada 15 cm? Kurang. Se-handphone kali ya? Masih kurang. Oh, kecil berarti ya? Kecil. Tapi itu saya nggak tahu itu batu apa, namanya saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya di dalamnya itu bisa jadi sumber energi yang sangat luar biasa, tapi saya nggak tahu itu apa. Oh, kalau di dunia kitanya? Di dunia kitanya. Itu sumber energi yang besar gitu yang ya? besar. Iya, oke. Jadi pas ngebahas, nanya sih sebenarnya tebing koja tempat apa sih? Ternyata dulunya tempat apa? Penggalian kayak kapur. Tambang kapur ya, Mas? Tambang kapur. Jadi ya udahlah sekalian mampir, toh jadi kawasan tempat wisata. Nah, ternyata pas sedikit dikulik, ada sedikit cerita ya dari makhluk yang di sini, Mas. Ya. Jadi ya udahlah sekalian kita kontenin. Ternyata ada sosok raksasa ya menurut penglihatan Mas Pras yang ngejaga suatu batu. Warnanya hitam, Mas. Hitam legam. Pekat banget hitam. Pekat. Karena kita nggak tahu perbatuan ya, teman-teman. Jadi yang bisa diambil hanya ceritanya bahwa itu rumahnya dia, Mas ya. Itu rumah dia. Dia ditinggal di situ gitu loh. Iya. Tapi secara di dunia kita menurut Mas Pras itu sumber energi yang besar ya. Iya. Cuman kita nggak tahu itu apa itu gitu. Nggak tahu apa. Nanti kita browsing deh apa sih itu batu apa gitu. Tapi kalau saya kan pernah lihat kayak apa tuh, batu bara ya. Kan ada yang kadarnya tinggi, ada kadarnya rendah gitu. Nah, ini modelnya kayak batu bara tapi lebih solid lagi gitu loh, lebih. Oh, kayak modelnya kayak iya. Ya, kita nggak tahu perbatuan nih, teman-teman ya. Jadi ya sambil ini sih nggak wisata, Mas, jam 12 pas kering gitu, teman-teman. Nggak apa-apa, sambil celana masih basah dikit. Ya udah, kita coba ke tempat batunya kali, Mas, nge-shoot ya. Boleh. Oke, ayo teman-teman langsung aja. Posisinya saya lihat dia nunjukkan sini. Dalam sini. Oh, menurut makhluknya di sini. Ya. Menurut sampean penglihatannya sama. Dalam di sini Enggak terlalu. Ya maksudnya kalau ini dibongkar ketemu aja. Itu nggak apa-apa makhluknya, Mas, dikasih unjuk begitu? Ya buktinya dia nggak apa-apa, dia ngunjukin. Ya udah. Kalau secara makhluk adanya gituan doang, Mas. Satu orang dominan. Kalau yang dominan itu sih, yang dominan itu aja. Sejarah nggak ada sejarahnya, hanya penambangan ya? Penambangan kapur. Yang lebih tinggi nih. Yuk. Duluan, Mas.
Panas ya mas? Enggak, anget. Terus lihat mana? Sini, turun. Hati-hati oh bu, licin bu. Licin ya? Dia licin. Nah, yang itu licin deh. Sini nih licin nih. Wih, dipel. Sono. Ayo. Ada yang udah mulai kelihatan mas. Sini. Ada tumpukan emas. Ada tumpukan emas. Iya. Ini. Ya. Teman-teman. Ada tumpukan emas. Situ mas ya? Cuman saya ngeliatnya batu teman-teman. Sebelah mana mas? Sini. Dalam. Enggak, di atas. Kalau yang bisa ngeliat kelihatan sih. Ini di kerok aja gitu dapat nggak mas? Enggak. Nah lokasinya menurut penglihatan Mas Pras di sini teman-teman. Jadi tumpukan emas kalau misalkan mau di banyak mas ya? Ya, banyak. Peninggalan dari Koin-koin aja. oh koin. Koin. Lebih- Koin tapi numpuk. Dari mana mas? Ya, kudu di flashback. Tapi gini deh, Heeh. yang bisa narik aja. Kalau saya mah Karena nggak ada yang jaga, nggak ada yang apa nggak ada juga yang ya. jaga, nggak ada yang apa. Tapi murni emas mas ya. Murni. Tapi kalau saya pribadi kan balik lagi, saya nggak dalam kapasitas untuk narik loh, nggak dalam kapasitas. Karena Karena banyak bagiannya lah teman-teman. banyak A I U E O nya. Iya. Kita Kalau kita nggak narik, mau. narik yang nggak jelas aja mas ya. Ada lagi mas? Kudu jalan dulu ya. Oke. Nah, kalau yang tadi ibu bilang tadi kan buaya buntung ya, saya nggak lihat itu. Ah, Tapi kalau ular ada. di sini ada sosok ular. Siluman jatuhnya. Jagain sesuatu. Ntar saya coba komunikasi. Yo! Love you! Oh getas ya ini. Love you, yo! Penuh perjuangan. Bagus emang di sini. Oh, turun gua. Turun gua. Ada apa nyeri kok? Yang bener ya? Masnya mau lewat ya? Iya. Dari situ. Mana? Kemana mas? Sana. Sono terus? Rumah Godzilla. Hah? Sarang Godzilla. Serius mas? Ya nggak, maksudnya namanya.
Mana? Itu sebelah situ. Ayo. Oh, ngelawan. Lalu banyak orang. Mana sih mas? Gua Godzilla. Nggak ada, sekilas nggak ada. Tapi ngambil spot-spotnya. Oh, Tunjukin deh. usah. Ayo bang, pusing. Oke mas, gimana mas? Siang hari ini kita lumayan panas nih. Jadi Lumayan hangat. secara kesimpulan ya mampir tempat tebing Koja, tempatnya seperti apa, ditemukanlah. Yang pertama itu tempatnya ada makhluk mas ya, 20 meteran ya. 20 meteran. Jagain batu yang kita nggak tahu itu batu apa yang jelas. Bisa Kalau menjadi menurut- sumber energi. Kalau menurut kehidupan sekarang bisa jadi sumber energi mas ya. Ya. Nah kalau di tadi yang tempat kedua ya teman-teman, jadi antara tebing Koja 1 sama kedua nih ada pagar ya mas tadi. Jadi kita harus nyebrang ke tempatnya, ke tempat yang sekarang nih apa namanya, Gua Godzilla ya. Gua Godzilla. Gua Godzilla. Nah di Gua Godzilla ini pas tadi mau turun ada bongkahan mas Mas. Kalau yang kelihatan ya, insya Allah. Bongkahan mas yang di samping warung tadi Ya. ya. Dan itu bentuknya koin mas ya, Koin. koin-koin aja ya. Dan tidak ada penjagaan makhluk. Nggak ada penjagaan makhluk. Jadi Hanya murni- ada yang ular-ular siluman agak sebelah sini, tapi nggak terlalu yang konsen ke emasnya gitu loh. Oh yang di air ya. Yang di air. Dia lebih Itu aja sih. Dia nggak ngejaga apa gitu. Nggak jaga apa. Oke jadi ya cocok lah kalau untuk jadi tempat wisata mas ya. Ya. Nggak yang begitu ini. Asal jangan nggak sopan, asal jangan Ya, kalau mengotori, itu- coret-coret lah. Di semua tempat pasti mas ya, Ya. pasti akan ada sesuatunya. Tadi juga kita lihat beberapa pengambilan buat private mas ya. Kayaknya kalau fotografer bagus juga rekomen banget sih tempat ini teman-teman. Jadi mungkin itu aja mas ya yang kita bisa simpulin dari Siap. tebing Koja Soler ya mas. Soler. Sekian cerita dari Wirawiri Misteri kali ini. Jika ada kekhilafan mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.